Ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendengarkan percakapan coaching alur Tirta dari Pak Ahmad Rusadi dan Ibu Diana. Pak Ahmad Rusadi sebagai coach dan Ibu Diana sebagai coach dengan permasalahan yaitu ceritanya tentang hasil rapot mutu yang masih ada kuning. Kepada Bapak Ahmad Rusadi dan kepada Ibu Diana dipersilahkan. Assalamualaikum Ibu Diana. Waalaikumsalam Bapak Rusadi. Kenapa itu mundar-mandir di sini? Langsung masuk aja Pak. Wen aur kabo. Ada. Ya, masuk aja Pak, masuk. Enggak, makasih Bu. Iya. Boleh kisah-kisah Bu? Enggak. Apa yang mau diceritakan, yang mau dikisahkan? Muka kok sepertinya ada masalah gitu, ada beban gitu. Iya, nih Bu Aina. Kebanyakan masalah kita nih Bu Aina. Apa Pak? Ayo duduk sini santai kita santai. Enggak Bu. Jadi Bu kayaknya nabu kisahnya Bu. Iya. Dalam beberapa waktu kan habis melihat nilai raport mutu sekolah saya Bu. Nah kebetulan itu masih ada kuning Bu. Iya. Jadi saya ini bingung Bu, kok masih ada kuning, apalah masalahnya. Nah setelah saya cari-cari Bu, di sana tuh terdapat kalimat bahwa metode yang digunakan guru masih lemah. Nah ini Bu yang jadi saya pikirkan. Iya. Berarti fokusnya itu metode guru ya Pak ya, masih iya, lemah gitu. Iya itu yang bikin kuning ya Pak ya? Kemungkinan sih Bu. Iya. Itu kalau menurut Bapak, kira-kira itu perkiraan Bapak itu kenapa kok bisa gitu gitu? Nah, kok bisa metode guru itu rendah itu kayak apa gitu nah? Nah, ya itu Bu yang sekarang masih saya telaah nih Bu. Dari hasil yang saya identifikasi ya Bu ya. Itu dikatakan guru itu tidak pernah merefleksikan pembelajaran ketika di kelas. Nah, seperti itu Bu. Nah, Iya. Bu, saya ini juga bingung. Padahal kan guru ini sudah saya kirim bimtek, saya kasih bimtek tahunan dan sebagainya. Iya. Jadi ini Bu yang jadi masalah saya Bu. Padahal itu sudah ya Pak ya, sudah macam-macam gitu sudah dilakukan, tapi ya tetap kuning ya Pak ya. Iya Bu. Lagi lah, atau mungkin ada hal lain yang belum Bapak lakukan, misalnya itu Pak dipanggil gitu gurunya, atau menurut Bapak sudah semuanya gitu, atau bisa gini. Pakai sistem sidak Pak, jangan-jangan ya Pak ya, jangan-jangan itu waktu di observasi aja, waktu di monitoring saja itu guru itu menggunakan metode yang lengkap, yang bagus gitu, tapi bila tidak dimonitoring atau tidak diobservasi ya biasa saja. Jadi kan akhirnya ya dari survei kan akhirnya ketahuan gitu kan, dari survei anak-anak mungkin gitu kan. Iya Bu. Jadi mungkin memang itu Bu ya, saya lihat memang ketika mereka mengajar, ketika saya amati, ketika observasi memang bagus Bu. Iya. Tapi beberapa ketika saya padang CCTV Bu, ternyata ada beberapa guru yang tidak sesuai perencanaan juga mengajarnya. Mungkin itu Bu ya yang membuat itu hasilnya merah. Iya, bisa jadi itu Bu. Terus kira-kira apa lagi nih Pak yang bisa Bapak lakukan? Apa itu kekuatan apa gitu yang Bapak masih miliki itu sisa-sisa yang sudah dilaksanakan tadi gitu ya Pak ya? Kira-kira apa gitu yang bisa dilakukan kalau menurut Bapak nih? Mungkin gini ya Bu ya. Kalau saya koordinasi sama pengawas, sama ketua yayasan, supaya memanggil, menyidak itu guru, kira-kira itu bagus ya bagus itu. Kalau menurut saya itu ide yang cemerlang, karena kadang-kadang itu kalau kita diawasi itu kita akan berbuat
yang terbaik gitu. Tapi kalau nggak ada yang ngawasi gitu, ya kembali lagi ke yang biasa aja gitu. Bagus itu Pak. Coba Iya. nanti diterapkan itu Pak. Iya Bu, Nah, kan Bu iya, soalnya kan Bu hambatan ini kan ke gurunya kan Bu, bukan ke sistemnya gitu Bu. Nah, iya kenapa? Karena sih, gurunya ya yang malas melakukannya seperti itu kan menurut saya. iya. Terus kira-kira bagaimana itu Pak ke depannya rencana Bapak itu? Ya, kedepannya mungkin saya akan secepatnya menghubungi ke pengawas, ketua Ya. yayasan untuk koordinasi lah seperti apa nanti arahnya ke depan, bagaimana pegawai tersebut. Nah, Iya, bagus itu Pak menurut saya. Jadi nih setelah percakapan kita ini nih, bagaimana nih perasaannya Pak? wah senang Bu, saya Senang. ya intinya kepala saya mulai kurang pusingnya Bu. Artinya tuh Pak ya, ada aja solusinya gitu. Ya, rencana aksi Bapak tadi itu perlu segera dilakukan itu Pak. Iya Bu, ya Bagus sesegeranya sekali sih itu Bu. Pak. Iya, iya benar Ya, sekali. mungkin Nah, minggu-minggu ini Bu saya langsung ini. Soalnya kalau iya minggu ini bagus saya masih sekali itu sibuk Pak. Bu. Nggih. Sip dah. Iya. Nggih Bu, terima kasih Bu ya atas waktunya. Ini Iya, saya terpaksa nih komunikasi sama Ibu. Nah, iya, ini kenapa sama-sama ya? Pak. Karena Ibu sama-sama ke sekolah kan, saya di sekolah jadi mungkin Oh sama lah iya, pemikirannya. iya. Nggih. Maaf ya Pak nih kurang panjang lebar penjelasannya, Enggak tapi kalau apa-apa Bu. dari tadi sudah saya tarik kesimpulan rencana yang ingin Bapak lakukan tadi sudah bagus menurut saya. Iya Ya, Bu. segera aja Pak itu Pak. Nggih, siap Ya. Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya. Oke. Selanjutnya marilah kita simak lagi sesi praktek coaching antara Ibu Diana dan Ibu Rumila. Yang akan menjadi coach adalah Ibu Rumila dan yang akan menjadi coach adalah Ibu Diana. Dan silakan kepada Ibu Rumila dan Ibu Diana untuk diskusi coachingnya, di mana tolong diperhatikan ini menggunakan model Tirta. Permasalahan yang akan diungkit adalah tentang teguran oleh kepala sekolah pada Ibu Rumila. Silahkan kepada Ibu Rumila dan Ibu Diana. Assalamualaikum Ibu Mila. Waalaikumsalam Ibu Diana. Sedang apa nih Bu? Ini sedang membuat perangkat belanjaran Bu. Wah, rajin sekali Ibu Mila ini. Nah, sudah selesai atau belum Bu? Sudah selesai ini Bu. Ada apa Bu? Nah, kalau saya tidak mengganggu nih Bu ya, minta waktunya sebentar. Ada yang mau saya bicarakan dengan Ibu Mila. Oh bisa Bu. Mari masuk ke sini Bu, ke dalam kelas Bu. Ya, Bu. Kita duduk di sini Bu. Waktu Ibu, Ibu ini tadi, Ibu Mila tadi kan lagi sibuk gitu ya. Maaf ya Bu ya, nggak apa-apa kan? Oh, tidak mengganggu Bu. Tidak sama sekali mengganggu. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya Bu? Kelihatannya nih Ibu Diana serius sekali nih. Iya nih Bu, nah ini saya sedang dilanda keresahan Bu, ada sedikit galau nih Bu. Nah iya, ada sesuatu yang saya alami nih Bu. Oh, kenapa sampai galau begitu Bu? Semoga saja kalau Ibu galau hari ini, kalau Ibu bertemu dengan saya, Ibu bisa menceritakan masalahnya dan dapat menghilangkan keresahan. Lalu apa yang dapat saya bisa bantu Bu? Iya nih Bu, kemarin itu saya dapat teguran dari kepala sekolah. Saya itu sering terlambat Bu, pagi itu. Iya, terus kemudian kemarin itu dipanggil Bapak, baru keluar dari ruangan ngajar itu Bu. Langsung dipanggil Bapak, Ibu Diana kita ke ruangan Bapak dulu ya. Ya, iya. Terus ke ruangan Bapak. Sampai di ruangan Bapak, ya itu dapat teguran. Kata Bapak, jangan keseringan terlambat gitu. Ya, dapat teguran tentang ketidakdisiplinan kerja Bu, kurang disiplin karena sering terlambat.
Oh, begitu. Tentang kedisiplinan ya, Bu. Iya, Apakah Ibu sering terlambatnya, Bu? sering Bu. Hampir tiap Oh, hari. iya. Kenapa? Apa ada alasannya, Bu? Ibu terlambat sampai sering segitunya, Bu? Padahal itu Bu, saya itu sudah itu minta izin Bapak dulu kalau terlambat itu pagi-pagi saya chat beliau itu saya WA gitu kan. Maaf Pak, hari ini saya terlambat gitu. Kan Pak pasti ada alasan gitu. Bukan tanpa alasan saya terlambat itu Bu. Itu anak saya itu baru masuk TK Bu. Jadi no pagi itu ribet banget, ribet banget itu, rempong, nyiapkan makannya, nyiapkan bekalnya, Bu, memandikan, ya pokoknya ya kalau pagi itu udah kayak setrikaan sudah, Bu. Nah, terus waktu selesai sudah, nah saya itu harus ngantar dulu anak ke sekolahan. Ya jadilah saya yang terlambat Bu ke sekolah, tapi kan saya sudah minta izin dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya itu sudah pakai ilmu rosi Bu di jalan itu, jalan 80-90 kilometer sudah. Tapi ya tetap saja terlambat Bu. Ya tadi kan mendahulukan anak saya Bu. Oh, begitu ya, Bu, masalahnya, Bu, ya. Saya, Bu, sebagai Iya. perempuan, paham, Bu, yang Ibu alami, Bu. Tapi saya mau bertanya nih, menurut Ibu, apakah memang yang ya Bapak Kepala Sekolah Ibu keluhkan itu, menurut Ibu, apakah kira-kira itu benar, Bu? Ya, Bapak benar Bu, memang ya tidak seharusnya kan saya sering terlambat meskipun sudah minta izin gitu kan. Ya nanti kan dilihat dengan guru-guru yang lain, dilihat oleh anak-anak. Tapi kan saya punya alasan Bu. Nah, Terus ya tidak seharusnya sih saya itu terlambat gitu. Nah, betul sekali itu Ibu Diana. Kalau datang terlambat sekali dua, nggak masalah, Bu. Tapi kalau keseringan, Bu, itu mungkin sedikit jadi masalah, Bu. Kan karena kan kita seorang guru, Bu. Kita kan jadi panutan. Terus kan kepala sekolah juga sebagai tugasnya untuk mengatur anak buahnya atau bawahannya, Bu. Jadi beliau berhak, Bu, untuk mengeluhkan atau menegur Ibu, Bu. Iya, saya sadar memang kurang disiplin. Nah, cuma ini Bu yang jadi tambah galau itu kan sudah ditegur nih ya Bu ya. Tapi kemarin itu saya sedikit emosi Bu, jadi sedikit pakai yang nggak terima gitu ditegur Bapak. Kan saya ada alasan gitu. Kalau tanpa alasan ya mungkin saya akan pagi-pagi berangkatnya nggak terlambat gitu. Tapi kan ya itu saya kan punya ego merasa benar sih Bu. Cuma ya memang salah sebenarnya. Ya sekarang saya merasa bersalah karena sudah pakai emosi kemarin dengan Bapak. Jadi saya ingin minta maaf sama Bapak sebenarnya supaya nggak canggung lagi dengan Bapak gitu. Oh, begitu ya, Bu. Mungkin terbawa emosi tadi, Bu. Nah, menurut Iya. saya, Bu, itu seharusnya kan Ibu tadi menyadari tadi keterlambatan Nah, Ibu. Nah, kan karena Ibu menyadari, Ibu seharusnya tidak pakai emosi ketika dapat teguran. Nah, kalau menurut Ibu Diana, bagaimana seharusnya nih sikap Ibu Diana ini setelah ini, Bu? ya saya sudah menerima. Saya sudah mengakui bahwa saya salah. Dan rencananya sih saya akan menemui Bapak langsung kalau lewat chat nanti kalau salah paham pengertian gitu ya. Ya, saya akan datang nanti akan menemui Bapak Kepala, minta maaf dengan Bapak gitu dan saya akan berusaha supaya nanti tidak terlambat lagi. Gimana caranya ya, Bu ya? Menurut Ibu Diana dulu sebelum tadi kan meminta maaf tadi, Ibu Diana dulu untuk memperbaiki kedisiplinan ya, Bu. Iya. Terus menurut Ibu Diana, sebelum memperbaiki kedisiplinan, kekuatan apa Ibu yang Ibu miliki untuk mengatasi ke masalah itu dulu, Bu? Tunggu ya Bu ya,
Saya ingat. Saya itu Bu, terbiasa bangun pagi. Kalau bangun pagi sih biasa sudah kan, tapi ya itu kalau nyiapkan ini itunya sih gampang gitu kan, nyiapkan anak tadi. Cuma yang waktu ngantar gimana ya? Ah, ada Bu. Kakak itu kebetulan anaknya juga masuk TK, bisa saya titip ya Bu ya? Ya mungkin nanti ya saya titip aja nanti dengan kakak aja. Jadi anak bisa terantar ke sekolah, saya juga tidak terlambat lagi ke sekolah. Nah, jadi tidak ditegur bapak lagi. Nah, itu sangat bagus, Bu, idenya, Bu. Solusi yang akan dilakukan Ibu Diana sudah sangat luar biasa, Bu, menurut saya, untuk menghadapi masalah yang Ibu Diana hadapi. Alhamdulillah. Akhirnya Bu, nih sedikit terkurangi rasa galau saya Bu. Nah, semoga nanti saya tidak terlambat lagi ya Bu ya. Iya. Syukurlah Bu, kalau Ibu sudah merasa lega. Nah, lalu Bu, setelah ini apa rencana Ibu untuk komitmen yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana selanjutnya Bu? Iya jelas, saya akan nemui Bapak dulu. Minta maaf dengan Bapak. Berikutnya nanti saya akan titip anak waktu ngantar ke sekolah. Kemudian saya bisa tidak terlambat lagi ke sekolah. Jadi saya bisa juga memberi contoh yang baik untuk anak-anak ya. Anak-anaknya aja datang tidak terlambat, masa gurunya terlambat terus ya Bu ya. Nah rencana saya seperti itu Bu. Intinya jangan terlambat lagi gitu. Ya mantap itu Bu. Itu Bu ide yang sangat bagus sekali. Nah semoga Ibu secepatnya bisa melaksanakan dan Ibu bisa bekerja dengan suasana hati yang senang tanpa dihantui rasa resah lagi Bu. Amin Bu. Iya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Hari ini saya merasa plong, merasa lega atas keresahan saya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sarannya, atas pemecahan masalahnya pada Ibu Mila. Sama-sama Ibu Diana. Ya, baik. Makasih dulu ya Bu ya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian praktik coaching antara Ibu Diana dan Ibu Romila. Bagus sekali Ibu. Setelah melakukan proses coaching tadi, nah, yang sudah berjalan baik selama percakapan. Percakapan berjalan dengan sangat santai, ya Pak Rusadi ya. Mantap. Dengan bahasa yang nyaman, yang mudah. Nah, ya, memang itu sebenarnya dalam proses coaching ini kan kita menghadirkan kenyamanan dulu ya kan, supaya coach itu bisa meluapkan, bisa mengeluarkan apa yang menjadi unek-uneknya gitu ya. Terus kalau menurut saya yang perlu saya tingkatkan dan perlu saya perbaiki, satu, kalau memakai bahasa Indonesia dalam proses coaching tadi, nah ya sedikit bercampur-campur masih dengan bahasa daerah gitu. Kalau di forum resmi untuk proses coaching gitu kan, nah itu yang perlu saya tingkatkan itu tata bahasa, kemudian mencari pertanyaan yang lebih bermakna atau untuk menggali permasalahan si coach tadi, bisa yaitu. Kemudian yang saya lakukan untuk berada pada kondisi presence atau kehadiran penuh saat melakukan coaching, yang pertama ya saya menenangkan pikiran, benar sama dengan Ibu Rumila tadi, dan terutama kalau melakukan coaching itu kita perlu mencari tempat yang tenang gitu. Dan satu, saya itu biasanya kalau coaching itu dengan anak, biasanya anak didik gitu kan atau dengan teman itu saya suka menatap matanya. Ya, tapi kadang-kadang kalau menatap mata itu kadang-kadang kalau kita bisa bisa kadang-kadang nggak enak gitu. Jadi tetap yang lain selain matanya. Pokoknya intinya supaya kita tetap fokus gitu. Biasanya saya menatap mata lawan bicara saya gitu. Kemudian yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan proses coaching ini yaitu ya tadi
saya akan belajar bagaimana cara supaya saya itu bisa lebih fokus ketika menjadi seorang coach gitu, terutama supaya saya bisa membantu si coach gitu dengan baik atas permasalahannya gitu ya. Pak Rusadi sebagai coach saya Iya Bu. apa yang dirasakan? Iya Bu, jelas Bu. Saya tadi apa namanya? Saya jelas menambahkan pengetahuan baru. Artinya unek-uneknya itu keluarkan Bu. Artinya kan saya masa senang, masa damai. Nah dan ditambah lagi ketika kita coach tadi Bu, kita punya solusi dalam mengatasi masalah. Nah itulah pentingnya Bu. Nggih. Ya,